Selamat pagi semua peserta kuliah untuk mata kuliah S3 bentuk 2. Di perkuliahan kali ini kita ada di masa UTS, harusnya 2 minggu yang lalu ya, cuman karena libur dan bencana badai kemarin kita baru bisa menjalankan tahapan UTS untuk perkuliahan S3 bentuk 2 kelas A ini. Dan melalui video Zoom ini saya akan menjelaskan tentang seperti apa materi UTS yang perlu kalian kerjakan. Ya, jadi perkuliahan atau UTS kita kali ini akan berkaitan erat dengan tugas komposisi bentuk tidak sederhana yang sudah saudara-saudara kerjakan. Nanti saya sedikit menjelaskan tentang evaluasi. Setelah evaluasi, nanti kalian diberikan kesempatan untuk mengerjakan perbaikan yang akan menjadi materi ujian tengah semester. Saya coba membuka salah satu peserta dengan tugasnya untuk nanti bisa dilihat oleh peserta yang lain menjadi bahan evaluasi. Ini contoh punya tugasnya James Besi. Ini secara acak ya, saya tidak karena dia punya yang paling bagus atau apa tidak, tapi secara acak saya coba buka saja. Jadi ada proses pencarian bentuk dari satu bentuk dasar ke bentuk akhir. Ini ada melalui beberapa tahapan. Dari bentuk dasarnya trapesium, dikembangkan menjadi trapesium yang lain. Ada proses penyatuan, ada yang putar mirror, disusun dalam bentuk kesatuan dan irama. Namun di bagian akhirnya, yang terlihat mungkin yang di bagian kesatuan, tetapi iramanya yang mungkin belum terlalu terlihat walaupun ada pengolahan bentuk dari bentuk-bentuk trapesium. Tapi iramanya belum kuat untuk punyanya si James. Dari sisi olahan di konsep bentuk tadi, itu ada, tapi waktu di tampilan bentuk akhirnya yang terlihat malah skala dan kesatuan. Skala itu dari perbedaan ukuran trapesium yang dibuat, ada kecil, ada sedang, ada besar, ada paling besar, tapi untuk iramanya kurang. Ini bisa menjadi satu masukan untuk yang lain. Kemudian coba saya buka punyanya Jeffrey J. Hopan. Jeffrey jawaban senyum-senyum tadi pembentuk kemana? Bos, dia pun kepala bolong botak. Aduh, ini hasilnya bisa begini. Dia mau buat ini hotel di
ruteng mungkin kan? Oke, tidak apa-apa. Ini karena baru tahapan awal. Jadi coba saya lihat di bentuk ya, analisa bentuk. Ini Jeffrey tidak buat analisa bentuk, langsung buat market kah? Analisa bentuk. Ini analisa bentuk tapi tidak apa kayak terburu-buru membuatnya, betul ya? Belum ada penjelasan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dibentuk perpaduan seperti itu. Jadi ada proses dulu kayak mungkin punyanya James tadi itu menurut saya belum ideal juga, tapi intinya ada proses. Ada proses. Jadi dari bentuk berubah menjadi ini, berubah menjadi ini, berubah menjadi ini, berubah menjadi ini, berubah menjadi bentuk akhir. Begitu ya Jeffrey ya. Jadi prosesnya yang kami mau lihat bagaimana proses pencarian sebuah bentuk. Kalau ini mungkin dari bentuk dasar langsung menjadi bentuk akhir, tapi tidak melalui tahapan proses. Tidak apa-apa, ini karena memang masih awal, terlalu banyak bikin video YouTube, makanya ini lupa bikin estetika bentuk. Dia dan senior seno di kos. Ya, jadi nanti perlu untuk memperjelas tentang proses. Jadi kalau yang tadi itu ada proses, ini yang kami harapkan, tapi walaupun belum terlalu ideal ya, tapi ada tahapan. Bentuk awal, penggabungan bentuk, dijadikan bentuk dasar, terus ditambahkan, diputar, dikombinasikan lagi, akhirnya menjadi bentuk akhir. Itu yang kami mau harapkan kalian bisa melakukan seperti itu. Coba saya buka lagi satu yang cewek. Satu cewek ini siapa? Oh ini ada Odelia Motisho. Coba ini punyanya Angela Tukan. Angela ada kok? Punyanya Angela Tukan. Wush, bunga-bunga nih. Kok ada membikin kupu-kupu apa nih? Bentuk akhirnya mana? Oi, ini mau bikin hiasan di kamar nih, bukan estetika bentuk. Oke, tidak apa-apa. Kita coba melihat ya. Kita bisa melihat yang paling bentang. Ya, yang paling pertama itu bentuk dasarnya belah ketupat atau layang-layang. Setelah itu menjadi prisma. Setelah itu langsung menjadi bentuk seperti ini. Layang-layang disatukan membentuk sebuah bentuk bar. Posisi beberapa menyatu sesuai dengan prinsip dasar struktur keseimbangan, terinspirasi oleh bentuk sayap kupu-kupu yang menggantung. Wah. Padahal di contoh-contoh yang kasih saya belum menggunakan analogi. Kalau ini si Angela sudah menggunakan analogi. Analogi itu artinya bentuk sesuatu yang ditiru, menyerupai bentuk yang diinginkan. Mungkin kalian jangan terlalu buru-buru untuk masuk dulu di analogi, karena analogi itu nanti ada di materi setelah UTS. Ada bentuk organik, bentuk futuristik, itu nanti baru kita masuk. Tapi mulai dulu dari bentuk yang abstrak, tetapi masih menceritakan tentang prinsip perencanaan arsitektur. Walaupun di sini sudah dibilang keseimbangan. Kalau ini nanti di tugas setelah UTS boleh, tapi nanti bisa dipertimbangkan oleh si Angela. Tapi dari sisi proses ada bagaimana berproses dari satu bentuk dasar menjadi komposisi dan menjadi bentuk akhir. Jadi sabar ya. Coba coret-coret dulu untuk dapat gambaran. Jadi si Angela, mungkin kalau memang ini bentuk dasar, itu
berubah menjadi bentuk tiga dimensi. Setelah itu ada satu tahapan proses lagi yang seperti ini di sini, baru menjadi sebuah gabungan seperti itu. Jadi ini kayak lompat nih. Jadi proses mencari bentuk tuh harus mengalir. Jadi yang itu dia menjadi ini dulu, setelah itu dia menjadi ini, baru dia menjadi bentuk akhir seperti apa yang diinginkan. Ini juga yang dua dimensi, nanti dia bisa menjadi apa. Jadi ada proses yang berurutan ya, satu tahapan menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa, baru menjadi bentuk akhir. Jangan lompat-lompat. Jangan bentuk dasar langsung menjadi bentuk akhir. Jadi kita mau lihat bagaimana proses kalian mencari sebuah bentuk. Oke, walaupun memang secara prosesnya sudah mulai terlihat bagaimana dia bekerja dan menghasilkan sebuah hasil karya komposisi seperti ini, tapi mungkin bisa dibuat lebih arsitektural lagi. Tapi apresiasi buat si Angela nih, sudah mencoba membuat sesuatu yang baru. Oke, yang terakhir mungkin salah satu lagi saya coba ambil contoh. Saya coba lihat nih, sabar cari yang senior, mana senior. Rivaldo Nokas ada? Rivaldo Nokas. Ini punyanya si Rivaldo Nokas. Nah, tampilannya seperti ini, mungkin si Rivaldo buat buru-buru ya, jadi kurang disajikan secara maksimal. Ini bentuk yang kami minta adalah bentuk yang tidak sederhana. Tetapi hasilnya masih sederhana nih Rivaldo. Coba kita lihat hasilnya bagaimana. Belum terbuka. Mana Rivaldo? Rivaldo ada kah? Rivaldo punya ini prosesnya bisa, tapi hasilnya masih sederhana. Yang kami minta adalah bentuk yang tidak sederhana. Tidak sederhana tuh kalau kita lihat bagaimana ada gabungan komposisi-komposisi dari bentuk dasar yang memang membuat bentuk itu terlihat tidak sederhana. Kalau ini kan masih sangat sederhana. Prosesnya ada, tetapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Ini kan bentuknya seperti ini saja, toh. Ini masih yang tidak masih yang sederhana. Harusnya yang kami minta yang tidak sederhana. Mungkin dia bisa buat komposisi begini, ada tambahan satu lagi, satu lagi, satu lagi. Membuat variasinya lebih banyak.
Nah, setelah itu baru nanti dibuat 3 dimensinya. Jadi dia rumit. Bentuk sederhana, bentuk tidak sederhana itu bahasa kasarnya bentuk yang agak rumit. Bentuk yang rumit. Bukan bentuk yang masih sangat sederhana, yang mudah dikenali. Punya komposisi yang lebih rumit ya. Jadi itu yang diharapkan kalian coba. Ini jangan terburu-buru untuk langsung membuat market. Kalian cari bentuk dulu. Oh, kalau nanti bentuk seperti ini prinsipnya keseimbangan kah, irama kah. Sudah ada contoh-contoh yang saya berikan tuh. Kalian perlu mengerjakan itu dengan maksimal. Silakan kalian. Atau bisa menggunakan beberapa bentuk dasar yang disatukan. Silakan kalian mau menyatukannya seperti apa. Intinya semua komposisi yang kalian buat itu ada bentuk dasar, proses mencari bentuk, dari satu bentuk berubah menjadi bentuk akhir, dan bentuk akhir itu harus memiliki prinsip arsitektur, prinsip perencanaan arsitektur. Bisa 2 prinsip, 3 prinsip, sesuaikan dengan prinsip apa yang mau dapat. Oke, jadi saya pikir seperti itu. Silakan kalian mengerjakan. Yang paling terakhir, saya coba buka kembali materi yang saya sudah kirim di e-learning untuk kalian bisa ingat kembali seperti apa bentuk arsitektur dengan prinsip-prinsip tertentu yang tidak sederhana. Oke. Jadi coba diperhatikan ya. Ini ada beberapa proses yang saya coba buat menggunakan media SketchUp ya. Tapi kalau kalian menggunakan proses manual, menggambar dengan tangan dan menjadi hasil akhir. Karena saya bukan mahasiswa, saya tidak perlu kerja market, sehingga saya menggunakan SketchUp ini untuk memberikan kesan 3 dimensi atau hasil akhir yang kira-kira akan didapatkan. Jadi ini contoh komposisi bentuk yang tidak sederhana. Jadi ada beberapa, ada 5 ya, 5 contoh yang saya coba buat. Mulai dari tidak sederhana yang baru satu prinsip seperti ini sampai ke prinsip yang lain. Mulai dari irama. Mungkin kalian bisa coba menggali apa yang dimaksud dengan prinsip irama itu. Mulai dari satu bentuk dasar yang diputar ke kiri, ke kanan, pengulangannya bisa berulang sampai kembali ke akhirnya. Jadi kalau irama itu harus ada awal, harus ada akhir, terus pengulangannya terlihat. Untuk yang bagian irama. Terus di sini ada 3. Ada 3 pembagian, yaitu irama, skala, dan keseimbangan. Jadi kalau kalian lihat baik-baik, dari 3 bentuk besar ini, 1, 2, 3 itu satu bentuk dasar yang dibuat perbanyak. Ada yang diperbesar, ada yang diperkecil. Itu bentuk iramanya. Jadi satu bentuk dia putar ke kiri, putar. Paling atas itu lebih tinggi. Jadi contoh saya bilang ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Semakin ke atas dia semakin tinggi. Tinggal diperbesar ke kiri ke kanan, yang satunya diperbesar ke atas. Jadi untuk irama, pengulangan bentuk yang diputar, skala ada perbedaan ukuran dari satu ke ukuran yang lain.
kecil, sedang, besar. Sedangkan keseimbangan bagaimana 3 bentuk komposisi dasar ini dibuat seimbang, kiri kanan sama, di belakang sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ini dan ini sama, ini lebih besar. Yang dari bagian samping seperti ini, di bagian belakang seperti itu. Itu untuk 3 prinsip. Sedangkan yang berikut ini ada skala kesatuan dan keseimbangan. Ini tadi mirip dengan punyanya apa tadi itu. Yang peserta pertama yang saya kasih contoh. Ini ada skala dengan perbedaan ukurannya. Kecil, sedang, besar, paling besar. Terus kesatuan, bagaimana ketiga bentuk ini, beberapa bentuk ini menjadi sebuah bentuk yang kompak, yang menyatu. Tetapi kalau kalian lihat, bentuk yang ini itu sama dengan bentuk yang ini, tapi hanya di copy dan diputar. Kalau kalian lihat baik-baik. Bentuk yang ada itu sama, tetapi diputar. Jadi itu yang namanya komposisi dasar. Ketika kalian sudah dapat komposisi dasar, silakan kalian main. Mau putar, mau angkat, perkecil, perbesar, sesuai dengan prinsip apa yang kalian mau tambahkan. Tetapi ketika lihat dari beberapa sudut, kesan monotonnya tidak ada. Walaupun bentuknya sama. Karena putarnya satu orientasinya ke sini, satu orientasinya ke sini. Arah hadapnya, orientasi itu arah hadap. Sehingga ini wajahnya ke sini, yang ini wajahnya ke sebelah. Begitu juga dengan ini wajahnya ke sini, yang di sana wajahnya ke sebelah. Seperti itu. Jadi ada perbedaan orientasi yang mengakibatkan bentuk ini tidak monoton, tetapi prinsipnya dapat. Yang berikut, ada satu bentuk yang sudah lebih menyerupai bangunan. Jadi kalau kita lihat ada semacam atapnya, ada bangunan kayak bangunannya, ada bagian entrance-nya kalau kalian lihat ya. Ini sebuah bentuk abstrak, tetapi datang dari sebuah komposisi juga. Jadi bentuk persegi yang ada bagiannya terpancung. Jadi bentuk persegi seperti ini, terus ada bagiannya terpancung. Ini mungkin dihilangkan. Jadi bentuk hasilnya seperti ini baru digabungkan dengan bentuk yang lain, atau mungkin pemancingannya di bagian tertentu saja. Contoh itu seperti itu. Nah, pemancingannya di beberapa sudut saja seperti ini. Seperti itu. Itu untuk dalam rangka membuat bentuk itu tidak monoton, tetapi bentuk dasarnya tetap terlihat. Keseimbangan dari mana? Keseimbangan kalau kita lihat dari bentuk atas, yang sebelah sini dan sebelah sini itu hampir sama berat. Bagian tengahnya di situ. Ada sumbunya atau ada aksisnya di bagian tengah. Itu untuk mengatur keseimbangan. Sedangkan ada bagian yang ditonjolkan. Kalau kita lihat dari sini, bagian yang ditonjolkan itu adalah ini. Penonjolannya seperti apa? Kalau kita lihat dari massa yang lain, itu bentuknya horizontal ya. Perubahan-perubahan bentuknya secara horizontal. Tetapi ketika ada di bagian tengah ini, dia dibuat diagonal dan vertikal. Tapi bentuk dasarnya tetap. Jadi dari bentuk dasar yang seperti ini, ketika diputar, dia jadinya seperti itu. Tetapi dari bentuk dasar yang sama. Dia mengalami pemutaran, diputar seperti itu, hasilnya seperti itu. Dan ini yang menjadi hasil akhirnya. Terus untuk membuat kesannya kuat, buat perbedaan material.
Terus agar perbedaan material itu tidak seolah-olah berdiri sendiri, maka massa di samping kiri, massa di samping kanan itu juga dengan material yang serupa, tetapi yang bagian tengah itu memang benar-benar ditonjolkan. Itu mungkin bagian dari focal point. Bagaimana membuat sesuatu bagian dari komposisi itu lebih menonjol. Itu menjadi hal yang penting. Perlu diikuti dengan baik agar yang dimaksud dengan prinsip focal point itu bisa diperoleh dengan komposisi yang kalian gunakan. Terus yang berikut ini ada satu bentuk yang cukup rumit, tapi saya mulai dengan proses awalnya. Jadi kita lihat ya, ini bentuk dasarnya itu persegi. Bentuk dasarnya itu persegi. Setelah itu persegi itu diperbanyak menjadi 3. Setelah itu masing-masing persegi itu dibuat bentuk trapesium, tetapi dengan pola yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat di situ, perseginya seperti ini, terus ada yang potongnya di sini dan yang potongnya di sini. Terus ada lagi persegi yang sebelahnya, ada yang potongnya ini ini yang bagian panjang, ini bagian yang pendek. Jadi ada beberapa potongan yang berbeda sehingga bisa menghasilkan bentuk yang hampir sama tetapi tidak sama persis. Mungkin yang satunya seperti ini. Ada dipotong di bagian satunya sampai ke bawah. Yang satunya mungkin hanya begitu saja. Jadi ada perubahan-perubahan bentuk yang terjadi dengan alasan yang memang diinginkan oleh kita yang membuat. Sehingga bentuk akhirnya seperti itu. Nah, itu bentuk akhir dari sebuah komposisi yang diinginkan. Bentuk dasar yang dipotong. Tetapi prosesnya mulai dari bentuk persegi. Nah, setelah itu diubah menjadi 3 dimensi, memiliki volume. Dan dari volume itu ada yang kalau lihat dari posisi ini kan sama rata. Tetapi ketika dibuat komposisi dasar, ada bagian yang diangkat, ada bagian yang tetap rata. Ada bagian yang diangkat, ada bagian yang tetap rata apa adanya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membuat dia berirama dan tidak monoton. Seperti itu. Terus dari bentuk dasar ini sebuah komposisi dasar ya. Ini komposisi dasar. Setelah itu komposisi dasar ini tinggal diperbanyak, diputar, ditambahkan, disusun, dinaikkan, diturunkan. Seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kalian perlu mendapatkan sebuah komposisi dasar. Dan hasil dari komposisi dasar yang dimainkan seperti ini ya. Ada yang disusun, ada yang kalau yang tadi dibuat vertikal, ada yang kasih tidur, ubah posisinya, sesuaikan dengan konsep apa yang mau kalian pakai. Jadi hasil akhirnya seperti itu. Bagian tengahnya diangkat lebih tinggi. Kalau kita lihat dia seperti ini ya. Semakin ke tengah, semakin tinggi, semakin ke samping, semakin ke bawah. Dan paling atasnya tuh ada puncak. Sehingga nanti ada prinsip focal point. Dia ada di irama tertinggi dan memiliki perbedaan warna. Sehingga dari jauh dia memiliki kesan yang lebih menonjol. Oke. Sampai di situ. Oke, saya coba
Oke. Sorry, tadi saya lupa on-kan mic. Jadi kalian lihat di ilustrasi situ ya. Situ seperti sepasang pengantin yang saya coba sketsa tadi. Jadi ada bagian yang ditonjolkan seperti ini. Itu bagian yang mau ditonjolkan. Ada bagian yang memang hanya sebagai pendukung. Yang bagian bawah, kiri, dan kanan. Itu ketika kita membuat bagian sesuatu yang mau kita tonjolkan sebagai focal point, maka diupayakan supaya yang lain itu hanya sebagai pendukung. Walaupun memang tetap menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Jadi berirama sampai ke puncak. Jadi kalau kita omong tentang sebuah lagu, mungkin ini awal lagu, puncak lagu, ini di akhir sebuah lagu. Jadi ada awal, ada akhir, ada puncak. Jadi untuk bagaimana membuat sesuatu komposisi itu bisa lebih berirama seperti itu. Bisa juga dinaikkan atau bisa juga kalau memang dia bentuk seperti kotak saja seperti ini, ada bagian yang mau dibelokkan, yang lain itu lurus saja. Bisa seperti itu. Kalau memang dia tampak atasnya seperti ini, ada bagian yang kita mau belokkan di bagian tertentu, yang lainnya tetap dalam posisi lurus. Seperti itu. Jadi kalian coba lihat ya, ini ada bagian yang ditidurkan, ada bagian yang ditidurkan, ada bagian yang disusun tetapi hanya setengahnya, ada bagian yang memang disusun mulai dari bawah agak naik sedikit, dan terakhir itu paling tinggi, dan ini bagian sentralnya, bagian poin utamanya atau titik utamanya. Seperti itu ya. Semoga itu bisa dipahami untuk menjadi sebuah komposisi yang diinginkan. Dan ketika sudah jadi market, mungkin kurang lebih seperti itu. Di jeda antara sisi kiri, sisi kanan, depan, dan belakang itu ada jeda, sehingga membuat market dalam posisi alasnya itu tidak sesak. Seperti itu. Itu bisa kalian lihat untuk bisa mendapat petunjuk untuk mengerjakan market kalian dengan lebih indah. Jadi kalau bisa lihat seperti itu bagaimana kalian membuat komposisinya yang lebih teratur, lebih menarik, tetapi prinsipnya jelas. Ada pengolahan bentuk sampai menjadi bentuk akhir, menjadi sebuah kesatuan. Jadi di sini omong tentang irama dan kesatuan. Seperti itu. Contoh kalau ada yang pendukung Juve, kalau ada yang pendukung Juventus, kayak klub bola Juventus, mungkin yang bagian tengah itu Cristiano Ronaldo. Yang lain itu hanya sebagai pendukung, agar si Cristiano Ronaldo bisa sering-sering cetak gol. Ilustrasinya bisa seperti itu. Jadi ada bagian yang diutamakan, yang mau ditonjolkan, yang lain itu hanya sebagai pendukung. Oke. Jadi sedikit penjelasan ulang dari materi yang saya sudah kasih seperti itu. Jadi yang kalian perlu lakukan adalah mengerjakan ulang komposisi bentuk tidak sederhana dengan pola yang berbeda. Jadi yang tadi itu nilai tugas, kalian ulang lagi satu kali untuk menjadi nilai UTS. Jadi penjelasan ulang saya sudah jelaskan, materinya kalian sudah bisa lihat di e-learning, untuk kalian kerjakan satu kali lagi untuk menjadi UTS. Kenapa UTS? Karena perbaikan ini akan membuat nilai UTS kalian itu menjadi lebih baik. Jadi yang tadi itu banyak yang kurang, kita jadikan itu nilai tugas. Kita ulang satu kali lagi yang lebih baik dengan penjelasan yang tadi saya sudah berikan, evaluasi yang tadi saya sudah berikan, untuk kalian kerjakan lebih baik dan akan berhasil memiliki nilai juga yang lebih baik. Jadi begitu ya. UTS kalian adalah mengerjakan ulang komposisi bentuk tidak sederhana dengan proses pencarian bentuk di kertas A4, mulai dari bentuk dasar, bagaimana berubah menjadi satu bentuk, dan menjadi bentuk yang lain.
Ingat, bentuk sederhana itu tidak sederhana, bentuk tidak sederhana itu rumit. Sekali lagi saya ingatkan, bentuk yang tidak sederhana itu rumit. Silakan kalian sesuaikan dengan kreativitas kalian, memahami prinsip, memahami teknik untuk mengubah bentuk, dan menghasilkan sebuah bentuk akhir. Ini mau bilang kepada kalian bahwa untuk menjadi seorang sarjana arsitektur itu harus berproses. Ilustrasi dari ini juga seperti itu. Dari bentuk awal, kalian baru tamat SMA, baru masuk di Unwira, di arsitektur Unwira. Itu baru bentuk dasar. Tapi ketika dapat materi ini, kalian mulai berubah bentuk. Dapat materi ini, dapat ilmu ini, kalian punya bentuk semakin lebih baik. Semakin lebih baik sampai ke sarjana arsitektur di tahun kesekian, kalian sudah menjadi sebuah bentuk akhir yang bagus. Jadi silakan kalian berproses mengubah mindset kalian terhadap bagaimana mencari bentuk. Jangan seolah-olah mau dari bentuk dasar mau jadi bentuk akhir. Nah, itu berarti kalian baru semester 1 mau paksa ujian tugas akhir. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian ikuti prosesnya, kenapa dia begini, anak panah, buat teks sedikit penjelasannya sampai mendapat bentuk akhir. Jadi yang nanti saya akan cek adalah bagaimana proses kalian mencari bentuk, dari bentuk dasar menjadi bentuk akhir, terus menyamakan bentuk itu yang hasil sketsa itu menjadi sebuah maket. Jadi ini membuat kalian berpikir dari sebuah hasil sketsa menjadi sebuah bentuk yang nyata walaupun hanya baru bentuk maket. Itu pentingnya kalian belajar tentang estetika bentuk di situ. Sebuah hasil sketsa yang kalian buat dari sebuah bentuk yang nyata. Tidak menggunakan SketchUp, tidak menggunakan AutoCAD, hanya sketsa saja dan menjadi maket. Itu yang menjadi poin penting. Sehingga nanti ketika kalian belajar di mata kuliah perencanaan arsitektur, mata kuliah desain yang lainnya, kalian punya pemahaman di estetika bentuk itu kalian pakai untuk mencari bentuk yang ada di topik-topik yang diberikan di tugas-tugas perencanaan arsitektur. Karena inti dari program studi arsitektur adalah di mata kuliah perencanaan arsitektur. Tugas dari estetika bentuk hanya sebagai penyokong materi tentang bagaimana membuat bentuk menjadi lebih estetis. Seperti itu. Semua yang sudah kirim tugas, saya lihat ya mungkin banyak yang masih kurang, tapi minimal dengan penjelasan yang saya sudah jelaskan, contoh-contoh yang saya sudah berikan bisa memberikan semangat untuk mengerjakan ulang. Kuncinya adalah latihan. Mengerjakan ulang itu poinnya adalah latihan. Bukan mau menyiksa kalian ulang-ulang ini tugas terus, ini Pak Budi 3 kali ini. Tidak, tetapi melatih kalian untuk berlatih sehingga polanya bisa lebih terbentuk. Oke, demikian penjelasan tentang UTS-nya. Semoga kalian bisa ngerti. Saya tidak memperpanjang kata lagi, silakan mengerjakan untuk bisa mendapat hasil yang baik. Pengumpulan mulai hari Kamis. Jadi kalian jangan kerja buru-buru, akhirnya jelek. Pengumpulan mulai hari Kamis. Terus setelah UTS nanti, kami mau evaluasi. Khususnya saya mau evaluasi. Siapa yang serius, silakan lanjutkan ke sampai tahapan selanjutnya, tugas-tugas selanjutnya, dan ujian akhir semester. Yang tidak serius, cukup sampai UTS saja. Silakan tunggu semester berikut. Jadi ini mengajarkan kalian supaya lebih serius, lebih maksimal, jangan main-main. Tidak ada yang terlalu berat, kecuali kalian hanya malas. Seperti itu saja. Jadi saya kasih kesempatan sampai hari Kamis. Hari ini hari Selasa. Kalian mulai menjadikan apa. Mulai coret-coret sketsa-sketsa. Dapat yang terbaik. Pilih itu baru jadikan maket. Karena 2 produk yang kalian kumpul. Yang pertama itu yang pertama itu sketsa bentuk. Dari bentuk dasar, proses bentuk, sampai bentuk akhir dengan penjelasannya. Yang kedua itu maket. Dan didukung dengan foto dokumentasi ya. Foto dokumentasi sementara mengerjakan. Oke, seperti itu saja. Medianya tetap kalian gunakan bahan-bahan yang mudah didapat, yang murah, tetapi kreatif. Kuncinya di kreativitas kalian. Barang-barang bekas pun tidak apa-apa. Yang penting kalau kreatif ya nilainya A. Mahal dan murah saya tidak nilai, tapi saya nilai adalah kemampuan kalian menyesuaikan dengan materi tugas yang kalian sudah
pelajari berulang-ulang nih. Oke, sampai di sini. Sebelum menutup, ada pertanyaan, silakan. Silakan. Marceseli mungkin ada pertanyaan. Salomo Kamata. Teresia Dos Santos. Rivaldo. Jeffrey Jehopan. Ini YouTubernya 2020 nih. Pertanyaan? Kalau kalian malas-malas kuliah, kalian nonton ini Jeffrey Jehopan pun video-video tuh. Itu kalian akan termotivasi untuk jauh-jauh datang dari Manggarai untuk kuliah. Bukan tidur. Siapa mau tanya? Angela Tukan, ada pertanyaan? Silakan. Tidak apa-apa, silakan. Oke, baik. Dengan demikian, selesai sudah penjelasan tentang UTS-nya. Sekali lagi saya ingatkan, UTS adalah perbaikan tugas komposisi tidak sederhana. Dikerjakan dengan bentuk yang baru, tidak sama dengan bentuk yang sudah dikumpulkan, dengan lebih maksimal, lebih kreatif. Masing-masing tunjukkan bahwa memang dia tidak salah masuk jurusan karena dia punya nilai seni yang tinggi. Oke. Di akhir kuliah saya minta salah satu untuk doa nih. Saya lihat yang muka paling serius. Oke, saya kasih ini Marceseli saja. Marceseli, tolong doakan untuk kalian semua peserta S3 bentuk kelas A, biar bisa lebih serius lagi mengerjakan tugas, dan kalau bisa semua mendapat nilai yang baik dengan hasil kerja yang baik. Itu yang paling penting. Silakan. Baik teman-teman semua, marilah sebelum kita mengakhiri kuliah ini, marilah kita berdoa, dan izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dari awal Zoom kuliah kami sampai berakhirnya dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua mahasiswa angkatan 2020 ya Tuhan, untuk mata kuliah estetika bentuk, kami akan UTS, Tuhan mari memberkati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, agar kami dapat serius dalam mengikuti perkuliahan ini, terkhususnya UTS yang akan kami lakukan nanti ya Tuhan. Biarlah kami dapat mendapatkan nilai yang lebih baik lagi untuk masa depan kami yang lebih baik. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke, tadi Marceseli sebut hanya angkatan 2020 saja, tapi saya juga sebut angkatan 2017. Ada beberapa angkatan yang lain, jadi Tuhan juga sudah dengar. Nanti pasti semua lulus. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian chat di WA group ya, supaya nanti kita bisa langsung sambil kerja. Mulai dikumpulkan hari Kamis pagi jam 8. Hari ini hari Selasa, manfaatkan waktu ini dengan baik agar bisa dikumpulkan hari Kamis jam 8. Hari Rabu sore itu sudah upload di Google Drive masing-masing, sehingga hari Kamis pagi tinggal mengumpulkan link. Mengumpulkan link ya paling hanya 5 menit paling lama. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Demikian, sukses untuk semua, salam semangat. Tuhan memberkati.